Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah pada pertemuan yang kedua membahas mengenai hadis tentang ihtikar atau penimbunan. Salah satu hadis tentang ihtikar ini diambil dari hadis Sahih Muslim nomor 3012. Adapun redaksinya, Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabin haddatsana Sulaiman ya'ni bin Bilal an Yahya wa huwa bin Sa'id qala kana Sa'id bin al-Musayyab yuhadditsu anna Mu'maran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fa huwa khati'un faqila li Sa'id fa innaka tahtakir qala Sa'id inna Mu'mar alladhi kana yuhadditsu hadzal haditsa kana yahtakiru. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal, dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id. Dia berkata, Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka dia berdosa. Kemudian Sa'id ditanya, kenapa ia justru menimbun barang? Karena Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini juga melakukan hal yang sama, jawab beliau. Baik, kita bahas bagaimana penafsiran mengenai hadis ihtikar tersebut. Yang pertama, dari segi sanadnya. Sanad hadis dari hadis ihtikar tersebut yang pertama yaitu Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, Al-Qa'nabi Al-Harithi, Abu Abdurrahman, seorang tabi'ut tabi'in dari kalangan biasa. Beliau wafat pada tahun 221 Hijriah, hidup di Madinah dan wafat di Basrah. Kemudian Sulaiman bin Bilal At-Taimi Al-Quraisy, Abu Muhammad, seorang tabi'ut tabi'in dari kalangan pertengahan, wafat pada tahun 172 Hijriah. Beliau hidup di Madinah dan wafat di Madinah. Kemudian Yahya bin Sa'id bin Qais Al-Ansari An-Najari, Abu Sa'id, seorang tabi'in kalangan biasa, wafat pada tahun 144 Hijriah. Beliau hidup di Madinah dan wafat di Haisimiyah. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amru, Abu Muhammad, seorang tabi'in kalangan tua, wafat tahun 93 Hijriah, hidup di Madinah dan wafat di Madinah. Kemudian Ma'mar bin Abdullah bin Nafi bin Abi Ma'mar Nadhalah Al-Quraisy Al-Adawi, seorang tabi'in kalangan biasa, dan beliau hidup di Madinah. Yang kedua, kita ambil dari segi syarah mufradatnya. Syarah mufradatnya mengenai ihtikar, kita ambil kata ihtikarnya. Nah, ihtikar secara bahasa ini berasal dari kata ihtakaro yahtakiru ihtikaron, yang berarti habsut ta'am iradatul ghala, yaitu menimbun makanan dengan maksud supaya melonjak harganya. Kemudian secara istilah, ini yang dinamakan ihtikar menurut mazhab Hanafi adalah pembelian bahan pangan atau sejenisnya dan ditimbun hingga melonjak harganya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, ihtikar itu adalah sebuah pembelian bahan makanan pokok ketika harganya tinggi, kemudian disimpan dan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud mencari keuntungan pribadi. Ini dari kata ihtikar tersebut, definisi dari ihtikar tersebut. Kemudian kata yang kedua yang diambil syarahnya yaitu adalah kata al-khoti. Al-khoti ini yaitu maknanya adalah al-asi asim, ya, al-asi asim, yaitu orang yang bermaksiat dan orang yang berdosa. Yang ketiga, bagaimana kita melihat hadis tentang ihtikar ini dari segi fikih hadisnya. Nah, ini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini sudah secara tegas melarang tentang praktek monopoli atau ihtikar atau juga penimbunan. Ya, sementara mazhab Syafi'i yang disebut dengan praktek monopoli yang dilarang atau penimbunan yang dilarang itu adalah khusus bagi seseorang yang menimbun komoditi bahan pangan, yaitu dengan cara membelinya ketika harganya sedang naik, kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga yang berlipat.
Adapun jika seorang membeli bahan pangan ketika harganya rendah, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat itu juga, atau menyimpannya dan menjualnya ketika harganya naik karena kebutuhan hidupnya, maka ini bukan termasuk ke dalam penimbunan atau monopoli yang dilarang. Ya, ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Nah, di antara hikmah dari diharamkannya praktek monopoli ini, bahwa karena di dalamnya ada sebentuk madorot bagi kepentingan halayak, sedangkan prinsip syariah ini menghilangkan kesusahan atau kemadorotan, maka dalam kaidah disebut dengan ad-daruru jalu. Kemadorotan itu wajib dihilangkan. Mengenai prinsip dasar syariah tentang kemadorotan yang harus dihilangkan, ini para ulama sepakat bahwa jika seseorang memiliki bahan makanan, tidak ada yang lain kecuali dirinya yang mempunyai bahan makanan tersebut, dan kebutuhan masyarakat pada bahan makanan tersebut begitu besar dan sangat mendesak, maka boleh hukumnya bagi pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, untuk memaksa orang tersebut agar mau menjualnya sebagai bentuk nyata menghilangkan madorot dari masyarakat. Nah, adapun kasus mengenai Ma'mar dan Sa'id bin Musayyib yang menimbun sesuatu, padahal keduanya adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut, maka Imam An-Nawawi menukil penjelasan Imam Ibnu Abdil Bar bahwa keduanya itu hanya menyimpan minyak, bukan bahan makanan, dan minyak itu tidak termasuk ke dalam bahan makanan pokok. Yang disebut dengan penimbunan yang dilarang atau monopoli yang dilarang, ini kriterianya apa saja? Ya, yang pertama, bahwa monopoli yang dilarang atau penimbunan yang dilarang ini adalah jika si penimbun ini, ya, orang yang menimbun barang tersebut itu membeli barangnya dari pasar umum, ya. Adapun jika si penimbun ini dia menimbun barangnya itu karena hasil dari panen sawah, ya, dari hasil panen sawahnya atau dari hasil kerjanya sendiri, maka hal itu dibolehkan. Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hambali, menjelaskan, jika dia mengambil barang dari tempat lain atau dari sawahnya sendiri dan menyimpannya, maka itu tidak termasuk menimbun yang dilarang. Nah, hal ini didasarkan pada riwayat dengan sanad sahih bahwa Tawus itu menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama 2-3 tahun. Kemudian dia dijual ketika harga barangnya naik. Nah, kemudian kriteria yang kedua, penimbunan yang dilarang ini adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya sedang mahal, ya. Kemudian untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Seperti orang membeli bensin, ya, sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian dia timbun, menjelang harga naik, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini monopoli yang dilarang atau penimbunan yang dilarang. Tetapi jika seorang membeli ketika harga murah bensin tersebut dan barangnya berlimpah di masyarakat, lalu disimpan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal karena kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk monopoli yang dilarang. Kriteria penimbunan yang dilarang dalam Islam yang ketiga yaitu bahwa jika si penimbun ini ada niat menimbun barang untuk dijual kembali pada saat harga barang tersebut sedang naik atau sedang mahal, ya, bukan untuk digunakan oleh dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, kalau misalkan si penimbun ini dia menimbun barang tersebut, menimbun bahan makanan atau barang yang lainnya untuk kebutuhan pribadi atau keluarga dengan tanpa ada niat sedikit pun untuk menjualnya pada saat harga tinggi, maka ini bukan termasuk penimbunan yang dilarang. Al-Baji di dalam Al-Muntaqo berkata bahwa penimbunan yang dilarang itu adalah menimbun barang dagangan yang diambil keuntungan dari penimbunan barang tersebut. Nah, adapun menyimpan bahan makanan atau bahan yang lainnya, ya, dia timbun untuk keperluan sendiri, itu tidak termasuk ke dalam penimbunan yang dilarang atau monopoli yang dilarang. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahbisu nafaqata ahli sanatan thumma yaj'alu ma baqiya min tamrihi maj'ala ma lillah
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan makanan itu untuk keluarganya selama 1 tahun. Adapun sisa dari kurmanya ini kemudian dijadikan sebagai harta Allah atau untuk diinfakkan. Kriteria penimbunan yang dilarang di dalam Islam yang keempat yaitu jika si penimbun ini menimbun barang, baik itu bahan makanan pokok atau bahan yang lainnya yang pada saat itu masyarakat tersebut sangat butuh, ya, sangat butuh terhadap barang tersebut, maka ini dilarang di dalam Islam. Sementara jika si penimbun ini dia menimbun barang pada saat itu masyarakat sangat mudah mendapatkan barang tersebut, ya, dan si penimbun ini dengan niat menimbunnya ini adalah sebagai persiapan di musim paceklik nanti gitu ya, maka ini tidak dilarang di dalam Islam. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika menyimpan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen, kemudian oleh Nabi Yusuf ini ditimbun, ya, sebagai persiapan nanti pada saat musim paceklik yang akan datang. Nah, penyimpanan semacam ini memang tidak mempengaruhi pasar, ya, karena pada saat itu masyarakat mudah untuk mendapatkan barang tersebut. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menimbun barang secara besar-besaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kuluna thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinuna thumma ya'ti min ba'di dzalik amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Mengenai ayat Al-Quran yaitu tentang Nabi Yusuf yang menimbun barang secara besar-besaran sebagai persiapan di musim paceklik, ini Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat di atas ini menunjukkan tentang kebolehan menimbun makanan sampai waktu yang dibutuhkan. Ibnu Hazm ini menambahkan bahwa menimbun barang ketika barang tersebut melimpah ruah di masyarakat, maka ini tidak termasuk kegiatan yang berdosa, ya. Bahkan ini adalah suatu kegiatan yang baik menurut Ibnu Hazm, ya. Karena kalau misalkan pada saat barang tersebut melimpah ruah kemudian dia jual sampai habis barang tersebut, tidak ada lagi stok di masyarakat, dan pada saat masyarakat ini susah lagi mencari barang tersebut, maka itu akan menjadi kerugian untuk kaum muslim. Nah, yang kelima, kategori penimbunan yang dilarang di dalam Islam yaitu ketika si penimbun ini menimbun barang, ya, menimbun barang yang menjadi bahan pokok pada saat itu, ya, seperti misalkan pada saat itu menjadi bahan pokoknya itu adalah sandang, pangan ataupun minyak dan lain sebagainya, kemudian dia timbun, maka ini dilarang di dalam Islam. Adapun ketika si penimbun ini menimbun barangnya, ya, yang bukan termasuk ke dalam bahan pokok pada saat itu, dan pada saat itu juga barang-barang yang ditimbun oleh si penimbun ini banyak di pedagang atau di pasar, maka ini tidak termasuk ke dalam kategori penimbunan yang dilarang di dalam Islam.